Sejumlah pesawat tempur Cina baru-baru ini telah melakukan patroli jarak jauh di atas Laut Cina Selatan. Menurut video yang dirilis media pemerintah Selasa 4 Agustus 2020. Video itu memperlihatkan kru berlari ke pesawat Su-30 MKK Flanker di pangkalan udara di Cina Selatan. Lapor media Australia mengutip dari Drive. Setelah lepas landas, pesawat-pesawat itu bertemu dengan sebuah tanker udara untuk mengisi bahan bakar sebelum melewati Kepulauan Spratly di jalur air yang disengketakan. Beberapa pesawat perang syarat dengan udara atau rudal udara ke udara untuk menjalankan misi selama 10 jam. Menurut media itu, aksi militer Cina itu bertujuan untuk memamerkan kekuatan angkatan udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina. Cina mengatakan pesawat pembom jarak jauh termasuk di antara pesawat mengambil bagian dalam latihan udara baru-baru ini di Laut Cina Selatan. Pesawat pembom yang mengikut latihan termasuk H-6G dan juga H-6J. Latihan-latihan itu termasuk lepas landas dan pendaratan malam hari dan mensimulasikan serangan-serangan jarak jauh, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Ren Zhongjia. Aksi itu sendiri dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara Cina dan beberapa negara lainnya di kawasan yang penting untuk perdagangan global dan kaya akan sumber daya itu. Kegiatan itu juga terjadi di tengah meningkatnya intensitas latihan militer yang dilakukan Cina, Amerika Serikat, dan juga Australia di kawasan. Sebagaimana diketahui, Cina dan Amerika Serikat telah kerap kali terlibat perselisihan di kawasan. Perselisihan itu bermula akibat kapal Amerika Serikat kerap berlayar di sekitar perairan yang diklaim oleh Cina. Namun demikian, Amerika Serikat mengatakan melakukan pelayaran karena mereka tidak mengakui klaim Cina yang menyebut klaim Cina atas sekitar 90% wilayah Laut Cina Selatan sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Australia juga telah menyampaikan kecamannya kepada Cina atas klaim tersebut. Australia baru-baru ini mengajukan sebuah memorandum kepada PBB yang mengatakan klaim Cina tidak memiliki dasar hukum. Langkah itu telah menuai kecaman dari Cina. Bahkan, pejabat negara itu dilaporkan terlibat cekcok di Twitter dengan pejabat Cina karenanya. Sebelumnya, pada Kamis, Komisaris Tinggi Australia Barry O'Farrell membuat postingan yang menyebut bahwa langkah-langkah Cina mengganggu stabilitas dan dapat memicu eskalasi. Postingan itu ditujukan pada Menteri Luar Negeri India. Duta Besar Jin San Weidong menanggapi pada hari Jumat. Ia menuduh O'Farrell mengabaikan fakta. Sudah jelas siapa yang menjaga perdamaian, stabilitas, mengacaukan dan memprovokasi eskalasi di wilayah itu. O'Farrell kemudian membalas dengan mengatakan Cina harus mengikuti putusan Pengadilan Internasional 2016 yang menolak sebagian besar klaim negara itu. Cina mengecam keputusan itu sebagai tindakan ilegal dan tidak bisa dipatuhi. Perang terbuka di Laut Cina Selatan bisa meletus. Indonesia diminta siap siaga dan perkuat militer. Konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan bisa saja meletuskan perang terbuka antara dua negara yang bertikai. Amerika Serikat dan Tiongkok yang berkonflik di Laut Cina Selatan akhir-akhir ini semakin meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut. Jika perang terbuka meletus di Laut Cina Selatan, maka seluruh negara di kawasan Asia Tenggara akan berdampak konflik termasuk Indonesia. Untuk itu, Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Demokrat Syarif Hasan meminta pemerintah Indonesia untuk siap siaga mengantisipasi hal yang tak diinginkan. Indonesia dikatakan Syarif Hasan tidak menginginkan terjadinya perang terbuka di Laut Cina Selatan. Namun kesiapsiagaan Indonesia menyiapkan segala kemungkinan perlu dilakukan, termasuk meningkatkan kesiapsiagaan di Laut Cina Selatan dan juga di Laut Natuna Utara. Indonesia tak menginginkan terjadi adanya perang terbuka di Laut Cina Selatan, karena seluruh negara Asia Tenggara akan merasakan dampaknya termasuk Indonesia. Sehingga untuk itu perlu perhatian khusus dalam membangun kekuatan militer untuk meminimalisir bahkan mencegah terjadinya perang terbuka, kata Syarif Hasan dalam keterangan tertulis di Jakarta Senin 3 Agustus 2020. Konflik Laut Cina Selatan diakibatkan oleh perseteruan antara kedua negara yakni Tiongkok dan juga Amerika Serikat. Tiongkok yang membuat klaim sepihak terhadap Laut Cina Selatan berdasarkan Nine Dash Line menyebabkan Amerika Serikat turut ikut campur. Menurut Syarif Hasan, kondisi ini juga mungkin berpotensi menjadi perang terbuka di Laut Cina Selatan. Anggota Komisi 1 DPR RI,
yang membidangi pertahanan ini menegaskan agar pemerintah memberikan pertahanan atau perhatian khusus terhadap Natuna Utara. Menurutnya, militer di Natuna Utara secara khusus dan Indonesia secara umum harus ditingkatkan untuk mempertahankan wilayah Indonesia jika ada gangguan atau melewati atau masuk wilayah Indonesia sewaktu-waktu terjadi perang terbuka. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap Natuna Utara, paparnya dikutip dari pikiranrakyat.com dari Antara. Dia mengatakan potensi perang terbuka memang semakin terlihat ketika Amerika Serikat mengirim 2 kapal induknya USS Nimitz dan USS Ronald Reagan ke Laut Cina Selatan untuk menjalani latihan tempur. Tak cuma 2 kapal induk Angkatan Laut, Amerika juga mengerahkan 2 kapal penjelajah dan 2 kapal perusak dalam latihan yang digelar pada 23 Juli 2020. Dia mengatakan Cina juga telah melakukan latihan militer 2 hari setelah latihan gabungan Amerika Serikat, Australia, dan Jepang. Cina yang sejak awal membangun pangkalan militer di pulau buatan di Laut Cina Selatan mengirimkan 2 pesawat pembom untuk menggertak Amerika dan Australia di Laut Cina Selatan. Sarif Hasan melanjutkan Indonesia juga harus membangun kekuatan militer untuk memberikan rasa aman dan menguatkan pertahanan Indonesia terutama di perbatasan. Meski demikian, ia menilai bahwa Indonesia harus mengedepankan diplomasi untuk menghindari potensi terjadinya terutama di Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan perairan Natuna Utara. Pemerintah harus mengambil pembelajaran diplomasi ala SBY dengan semangat million friend and zero enemy. Akan tetapi, jika memang terpaksa ada perang terbuka, maka Indonesia juga harus memperkuat militernya untuk melindungi wilayah Indonesia dari dampak perang, ujar anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini. Semuanya harus tahu, Laut Cina Selatan mulai memanas. Cina Amerika semakin memanas.